Hai semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang juga di segmen baru biar kamu tahu. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai mental health. Apa itu mental health? Apa saja yang mempengaruhinya? Lalu, apa saja yang perlu kita waspadai? What can we do about it? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe kalau kamu suka dengan topik-topik psikologi, kesehatan mental, ataupun life talk. Oke, langsung aja ya. Yang pertama, apa itu kesehatan mental? Kalau kalian searching di internet atau mungkin googling, biasanya dari berbagai sumber itu definisinya berbeda-beda. Tapi sebenarnya intinya itu sama. Menurut WHO, kesehatan mental adalah bagian yang sangat penting dari kesehatan. Kesehatan sendiri adalah kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, dan bukan sekedar ketiadaan penyakit atau kelemahan. Aku simpulkan yang namanya sehat itu tidak sekedar tidak sakit atau tidak ada gangguan, tapi benar-benar sejahtera. Yang seperti apakah ini? WHO menjelaskan bahwa seseorang dengan kesehatan mental yang oke akan dapat yang pertama, menyadari seluruh potensi dalam dirinya. Yang kedua, menghadapi tekanan-tekanan di dalam kehidupannya. 3. Bekerja dengan produktif. Dan yang keempat, memberikan kontribusi pada komunitasnya. APA pada websitenya membahasakan dengan sedikit berbeda, walaupun sebenarnya artinya itu samalah. Nah, menurut APA, kesehatan mental melibatkan functioning in daily life, atau bagaimana kita berfungsi, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat melihatnya pada yang pertama, aktivitas kita sehari-hari produktif, seperti kerja, sekolah, caregiving. Yang kedua, relasi atau hubungan yang sehat. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi pada perubahan dan cope with adversity, atau kita mampu nih menghadapi hal-hal yang sulit, menghadapi tantangan ataupun hal-hal tidak menyenangkan. Pada salah satu artikel di website Kementerian Kesehatan dituliskan bahwa seseorang yang memiliki mentalnya sehat itu memiliki batin yang tenang dan tentram. Dia bisa menikmati kehidupan, juga menghargai orang-orang di sekitarnya. Bagaimana dengan mereka yang tidak sehat? Yang tidak sehat biasanya dapat dilihat atau dirasakan dari gangguan suasana hati atau mood, lalu kemampuan berpikir, kendali emosi, dan juga perilaku yang biasanya buruk. Seperti kesehatan fisik kita, kalau seandainya nih kita mengalami gejala-gejala seperti demam atau flu, lalu kita tidak melakukan apapun, maka dapat terjadi masalah kesehatan yang lebih serius di masa mendatang. Kalau kita tidak aware dengan kesehatan mental kita, atau sebenarnya kita sadar ada sesuatu nih, tapi kita tidak melakukan apapun tentang itu, maka dapat terjadi masalah-masalah yang lebih serius ke depannya dalam hal interaksi dengan orang lain, relasi dengan orang lain, prestasi maupun produktivitas kerja kita, entah itu di pekerjaan ataupun di sekolah. Nah, apa saja sih faktor atau hal-hal yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Dilansir dari website mentalhealth.gov atau websitenya Departemen Kesehatan Amerika gitulah, ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor biologis, jadi termasuk genetik, hormon, ataupun reaksi-reaksi kimia di otak. Yang kedua adalah pengalaman hidup, seperti trauma, abuse, termasuk kekerasan di dalamnya yang pernah dialami seseorang. Yang ketiga adalah keluarga dengan riwayat masalah kesehatan mental. Kalau dilihat kesehatan mental dan juga kesehatan fisik ini 11-12 lah ya. Ada kelemahan fisik yang diturunkan secara genetik ataupun disebabkan oleh faktor biologis lain. Ada juga nih pengalaman tertentu yang membuat kita sakit secara fisik, misalnya ketabrak mobil atau jatuh dari pohon. Atau apalagi deh, cuaca yang berubah-ubah, panas dingin, terus jadinya sakit. Ya, pengalaman-pengalaman seperti itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Cuma bentuknya agak berbeda. Kalau kesehatan mental, pengalamannya seperti trauma, tadi ya, abuse, kekerasan, dan lain-lain. Pengalaman masa kecil kita biasanya memiliki dampak yang sangat besar pada kesehatan mental seseorang. Biasanya pengalaman-pengalaman yang dianggap kecil, remeh, itu ternyata mempunyai dampak yang sangat besar sampai seseorang dewasa.
Karena itu, sebaiknya kita sama-sama belajar untuk lebih bijaksana nih dalam berkata-kata, dalam bersikap, maupun berperilaku. Sama-sama belajar ya. Kayaknya nih, kalau tentang pengalaman traumatis di masa kecil, itu kita sering banget denger ya. Tapi ternyata nggak cuma pengalaman masa kecil. Pengalaman yang kita alami selama kita dewasa pun, itu sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. WHO menuliskan bahwa ternyata kurang sehatnya mental seseorang itu terasosiasi dengan beberapa hal seperti yang pertama, perubahan sosial yang rapid atau cepat banget. Lalu, kondisi pekerjaan yang stressful, penuh tekanan. Nah, ini kerasa banget ya di masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Banyak sekali hal yang berubah sangat cepat dan nggak ketebak. Ini bisa jadi tekanan tersendiri dan mempengaruhi kesehatan mental kita. Buat kalian yang semasa pandemi ini merasa nggak sejahtera, aku sempat membuat sebuah video mengenai bersahabat dengan corona. Dan video ini berdasarkan artikel seorang psikolog, jadi go check it out. Aku share linknya di description box dan juga di akhir video ya. Poin selanjutnya adalah diskriminasi gender. Yang akhir-akhir ini sering digalakkan adalah gerakan feminisme. Intinya laki-laki dan perempuan itu sebenarnya equal, setara. Nah, perempuan patut mendapatkan hak yang sama, diperlakukan setara. It's a good thing, tapi kita juga tidak boleh menutup mata kalau ternyata tidak hanya perempuan yang mengalami diskriminasi. Cowok pun, laki-laki pun bisa mengalami diskriminasi, terutama pada budaya yang memberikan tekanan lebih kepada laki-laki. Jadi kita masing-masing memiliki struggle sendiri-sendiri. Selain diskriminasi gender, ada juga diskriminasi lainnya seperti pengucilan yang seringkali dialami oleh teman-teman kita yang berbeda suku, agama, ras, ataupun golongan. Selanjutnya ada gaya hidup yang tidak sehat, makan, tidur, dan lain-lainnya. Buat kalian yang penasaran seperti apa sih seharusnya gaya hidup yang sehat, aku juga sempat membuat video mengenai Healthy Mind Platter. Linknya di bawah dan di akhir video. Semoga bermanfaat. Selanjutnya adalah penyakit fisik. Memiliki kelemahan fisik itu bisa menjadi tekanan tersendiri untuk seseorang. Sebaliknya, ketika seseorang juga tertekan secara mental, bisa mempengaruhi fisiknya dia. Jadi, penyakit fisik dan juga kesehatan mental ini bisa saling mempengaruhi. Pada setiap orang itu berbeda-beda. Selanjutnya ada juga pelanggaran hak asasi manusia, bicara tentang hak hidup dan lain-lain. Ya, kurang lebih seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya. Ternyata ada banyak hal ya yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Seperti kesehatan fisik, ternyata kesehatan mental kita juga bisa drop kadang-kadang, terutama ketika kita sedang mengalami tekanan tertentu. Tapi kita bisa membaik lagi. We can do something about it and we can be better. Nah, apa aja sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita? Yang pertama adalah jaga kesehatan fisik kita. Dengan hidup sehat, minum vitamin, makan tidur yang cukup, karena pola hidup sehat punya efek yang baik juga untuk kesehatan mental. Yang kedua adalah jaga kesehatan mental kita dengan mengisi kebutuhan mental kita. Seperti kesehatan fisik, kita juga kan perlu vitamin, kita perlu nutrisi yang pas. Mental kita juga perlu. Karena itu, cek video tentang Healthy Mind Platter. Yang ketiga, aware, sadar dengan keadaan kita. Mood dan pikiran kita, relasi dan interaksi kita dengan orang lain, sehat nggak sih? Atau jangan-jangan toksik, terlalu mengekang, atau sama sekali nggak dekat dengan orang lain? Lihat juga selama kita sekolah mungkin, kuliah, ataupun kerja, apakah kalian menjalani dengan produktif, happy? Prestasi kalian gimana? Kalau terjadi penurunan, ya bisa jadi memang yang dikerjakan semakin susah, tapi seringkali ada hal lain juga nih dalam kehidupan kita yang mengganggu. Berikut adalah beberapa daftar yang bisa mulai kalian lihat di lirik-lirik dan diperhatikan. Kalian boleh screenshot nih kalau kalian mau. Kalau kita menyadari sedang tidak sehat, ada hal yang kita bisa lakukan sendiri terlebih dahulu. Misalnya nih, kalau seandainya kita sakit atau kita nggak enak badan, kita biasanya kan istirahat dulu atau minum vitamin. Kadang untuk mental health yang lebih baik, kita juga memerlukan istirahat. Take a break dulu nggak apa-apa. Kita juga bisa mencari orang yang kita percaya untuk cerita, untuk jadi support system kita, lakukan hal-hal yang juga bisa membuat kita lebih rileks, membuat kita lebih nyaman, seperti gambar, atau mungkin hobi-hobi menyanyi, main musik, sports, sambil kita pikirkan lagi, sebenarnya apa sih yang miss? Ada kalanya kita membutuhkan bantuan orang yang lebih profesional. Kalau misalnya kita sakit terus-menerus, nggak sembuh-sembuh,
Kan kita ke puskesmas, ke klinik, lalu kita cari dokter yang bisa menolong kita. Sama, kadang-kadang kita perlu untuk pergi ke konselor, ke psikolog, psikiater, ataupun terapis yang bisa menolong kita. Orang yang pergi mencari bantuan profesional bukanlah orang gila, tapi orang yang cukup berani untuk melakukan apa yang baik untuk dirinya. Nah, sekian pembahasan kita hari ini, ternyata cukup panjang ya. Kalau kalian masih punya pertanyaan-pertanyaan seputar kesehatan mental, ataupun kalian ingin aku membahas topik-topik tertentu, boleh banget kalian tulis pertanyaan kalian ataupun ide kalian di kolom komentar. Nah, minggu depan kita akan ada sesi Q&A, tanya jawab dengan seorang psikolog seputar kesehatan mental dan juga konsultasi psikologis. Jadi kalau kalian penasaran konsultasi psikologis itu kayak gimana sih, terus serem nggak sih, harus tahu apa aja sih, dan lain-lain, boleh banget kalian cek Instagramku, dan di situ sudah ada question box yang bisa kalian isi dengan pertanyaan kalian. Jangan lupa untuk like videonya, share kepada teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan video ini, atau mungkin mereka tertarik dengan topik-topik kesehatan mental. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan ketika aku share video-video yang baru. Okay, bye, see you in the next video and have a blessed day!